Tapi memang harus disadari pemilu itu area konflik. Pemilu damai, nah harapan dari pemilu damai itu program-programnya dari KPU apa aja sih, Pak? Pak, nun sewu Bu, tolong kopi hitam nggih. Oh iya. Tunggal nggih. Ini satu Sedang, Pak. Nggih. Halo Pak. Mas, Iya, gimana? gimana Mas? Gimana? Nah, ini gantian takoi gimana? Bisa Iya. pakai bahasa Jawa? Sedikit-sedikit Mas. Sering kesini Pak? Atau Ya, baru pertama? lumayan. Ini baru beberapa kali nih. Dari mana Pak? Kalau tinggalnya? Iya, tinggalnya di mana dulu? Tinggalnya di Mujamuju. Di Mujamuju. Ini kan jadi KPU ya kayaknya. Kok Nggak tahu? asing ini, nggak asing ini Kok dengan tahu? ini. Iya Pak, ini baru masa-masa pemilu gitu loh. Mau pemilu sih, belum Iya. belum masa pemilunya. Ini Pak tahu karena buka bawah itu udah familiar gitu kan, di webnya KPU ada. Oh gitu ya ya. Ya ini masih di rentang tahapan pemilu. Mm-mm. Saat ini nih bulan apa ya? Bulan Oktober Bulan ini ya. Oktober. Nah ini masanya pencermatan daftar calon DPRD. Mm-mm. Oh berarti masih pencarian Pencermatan. Jadi udah mulai dipilah-pilah. Kan orang mau nyalon itu kan ada syaratnya. Heeh. Nah harus diajukan partai politik. Oh, jadi udah mulai- Saya mencermati dokumennya, Mm-mm. persyaratannya masih sesuai enggak atau enggak sesuai gitu. Oh gitu. Terus kan tema pemilu tahun 2024. Mm-mm. Iya kan berarti kita pemilu tahun 2024 ya Pak Iya. ya. Pencermatannya sekarang itu kan pemilu damai. Iya. Iya. Harapannya ke nah, depan. harapannya pemilu damai. Nah, harapan dari pemilu damai itu program-programnya dari KPU apa aja sih, Pak? Eh, tentu edukasi ya. Mm-mm. Nah, kan KPU itu paling tidak ada tugasnya 3. Mm-mm. Yang pertama melayani pemilih, Mm-mm. kedua melayani peserta pemilu, Mm-mm. ketiga mengedukasi pemilih maupun peserta pemilu. Kan pemilu ini kan administrasi ya. Iya, administrasi. Pergantian kepemimpinan. Mm-mm. Nah, yang telah dipilih oleh founding father kita adalah melalui demokrasi. Iya. Nah, ejawantahnya melalui pemilu. Iya. Nah, pemilu itu ada administrasinya. Maka 3 kelompok itu yang harus kita cermati. Maka ya tugas KPU melayani pemilih, melayani peserta dan mengedukasi tentang kepemiluan. Gitu. Terus kalau sejarahnya dari pemilu damai sendiri itu ada foundingnya nggak sih Pak sebelumnya? Jadi biar nggak ada gesekan antar kubu kayak gitu yang baru-baru terjadi nih kemarin. Ya kalau itu harapan ya, harapan. Tapi memang harus disadari pemilu itu area konflik. Iya. Iya kan? Ada konflik kepentingan Baik antar kubu secara juga. legal, tapi secara legal. Konflik jangan diartikan adu jotos Ya ya. enggak, konflik kepentingan juga beda. iya. Nah ini biasanya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Jadi, seperti itu. kenapa pemilu itu area konflik? Karena secara legal orang boleh merebut kekuasaan atau mempertahankan Kan kekuasaan. Nah, interaksi Oposisi itu namanya dan- konflik. Ya berarti antara oposisi dengan apa yang satunya oposisi? Jadi ada 2 partai, bukan partai sih, Kelompok. 2 kelompok yang kuat sama kelompok yang lemah biasanya kan. Bukan seperti itu, gitu. bukan? Jadi pemilu ini area konflik pertama itu kan. Kenapa disebut area konflik? Karena isinya adalah kompetisi merebut kekuasaan dan yang punya kuasa mempertahankan kekuasaan. Iya. Ah, benar. iya kan? Iya. Ah, itu. Ya konfliknya di situ sih. Iya, Bukan konfliknya kekuasaan itu. intinya. Iya, kekuasaan. Kayak gitu. Namun secara demokrasi itu legal. Itu legal. Boleh. Oh, boleh Makanya saja. tadi saya katakan karena ini area konflik, tapi ada edukasi yang kita perlu lakukan. Ada administrasinya. Nah, Iya. itu yang perlu kita mengerti. Contoh, kan pemilu kita ini
pergantiannya kan 5 tahun 5 tahun sekali ya, per 5 tahun. Ya berupaya sekarang, contohnya 2024. Kalau enggak ya besok lagi 2029. Gitu. Begitu. Kalau enggak 2034 Iya. gitu. Dan seterusnya gitu. Gitu ya, secara apa? Secara administratif ya, juga secara apa tadi? Perebutan kekuasaan ya gitu. Nah, sebelum ini saya baca buku namanya Jogja Memilih. Waktu itu antara 1951 dengan 1955 kalau nggak salah. Nah, itu muncul dengan asas Luber itu dari situ atau bukan sih, Pak? Memang amandemen kita dulu. Oh, amandemennya. Nah, jadi dulu kan pernah. Boleh cerita ya? Ini diceritain. Ya, maksudnya kenapa ada Luber itu setelah amandemen? Setelah amandemen. Dulu kan pemilihan melalui legislatif ya. Contoh wali kota, presiden nggak milih langsung. Dari berarti kita milih DPR, maksudnya DPR dan legislatif lah. Legislatif. Nanti legislatif yang memilih eksekutifnya gitu. Dan yudikatif ya. Nah sekarang setelah amandemen gitu ya. Setelah 98 gitu. Berarti reformasi. Setelah 98 ya. Ya, reformasi. Berarti setelah turunnya Pak Harto. Nah, itu kan langsung pemilihan. Ini langsung. Belum. Belum. Berarti itu masih 99 belum. Nah, nanti yang pertama pemilihan langsung itu tahun 2004. Nah, Pak SBY pertama itu terpilih langsung kan? Langsung oleh masyarakat Pak SBY itu tahun 2004. Jadi makanya ada langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Nah, dulu kan nggak ada langsungnya, nggak ada bebasnya. Tapi diwakilkan dulu pemilihan untuk eksekutif presidennya itu melalui DPR kan. Baru tahun 2004 itu langsung. Berarti 2004 ke atas sampai sekarang ya. Berarti 2004 ke atas itu menggunakan asasnya masih Luber. Maksudnya langsung iya, berarti pakai asas itu ya, langsung umum, bebas dan rahasia. Kalau dulu kan melalui perwakilan. Iya, Bapak itu kan Bapak minumannya udah aja. Oh iya, tahu, boleh diminum dulu, Pak. Oke. Gitu, sambil saya mau pesen tapi kemana? Baru keluar dia. Saya minum. Iya, silakan diminum Pak kopinya. Ini kita masih di angkringannya Pak Anda di Jalan Bugeran ya, Pak. Biasa. Oh ya. Sabto Rosso. Penasaran? Iya, mau apa lagi itu? Mau nggak Bapak? Habisin dulu nih lah. Iya, saya traktir dah. Oh, traktir. Pak, berarti 2 ya Pak ya, Sabto Rossonya. Kayak gitu. Jadi asasnya dari 2004 kita pilihnya secara langsung. Iya, jadi awalnya pemilihan secara langsung itu 2004 itu. Dan saya belum milih karena saya masih kecil waktu itu. Oh iya, sama. Masa? Iya, saya baru 2004 itu umur SMP. Saya masih SD. Saya baru usia 8 tahun. 2007 saya lulus SMA soalnya. Iya, lulus. Iya, jadi kita balik ke tadi yang pemilu damai tadi. Berarti yang ada edukasinya, terus ada mengenal program-program dari KPU juga, begitu Pak. Programnya dari KPU apa aja sih selain pemilu damai? Iya. Selain ada edukasi tentang politik tadi, saya udah disebut tadi. Iya, jadi pemilu secara damai itu kan harapannya ya. Harapannya, tujuan akhir ya. Tujuan akhir kita gitu. Nah, untuk menuju itu memang perlu edukasi kan. Di samping KPU harus profesional melayaninya, ketugasannya. Jadi kan ibarat panitia apalah ya. Panitia manten lah ibaratnya. Ini contoh KPU ya, panitia manten ya. Itu harus mempersiapkan mantennya, harus mempersiapkan tempat acaranya, harus mempersiapkan siapa yang datang nanti tamu undangan. Nah, ibaratnya sama lah kayak gitu. Nah, ibarat manten itu pasangan manten ini siapa? Itu ibaratnya calon-calon lah. Nah, tapi berjenjang tugasnya. Kalau KPU kabupaten kota, contoh saya di kota Yogyakarta, tugasnya nggak semuanya saya terima pencalonannya. Berarti hanya untuk regional. Jadi kalau kota aja gitu. Kota aja. Gitu. Nah, jadi kota sendiri, provinsi sendiri, kabupaten sendiri ya. Nah, contoh untuk pemilu nih ya, kita nanti mencoblos 5 surat suara kan?
Belum tahu Pak. Iya. Ini saya jujur saya belum tahu. 5 surat suara nanti. Oh ada 5, cuma 5. surat suara. Iya. Oh cuma 5 banyak itu. Iya cuma 5. Daripada yang dulu tuh kayak gambarnya banyak banget. Maksud saya gambarnya banyak. Suratnya cuma 5. Iya, kan jenis yang dipilih. Oh jenisnya dipilih. Jadi ibaratnya surat suara itu Berarti nanti- beda dengan yang 2000. Berarti sebelum ini 2014, 2019 ya? sama, Oh, sama. 2014 beda. Yang beda di 2014. beda. Yang berarti yang akan sama di 2019 dengan 2024. Ya. Ya, jadi kita Nah ini nanti ada perumpamaan teman-teman. Iya. Bapak kameranya sebelah kanan. Iya, Sebelah kiri. surat suaranya besok ada 5 kan, contohnya gitu kan. Yang boleh dikasih contoh dilihatkan. Ada 5. Nanti ada 5 surat suaranya kan. Nah, satu nanti besok kita memilih presiden, dan wakil presiden. Nanti surat suaranya presiden sendiri. sama wakil presiden. Surat suaranya sendiri. Terus nanti ada DPD. DPD Dewan Perwakilan Daerah. Itu sendiri. Nanti ada DPR RI. DPR RI. Nah, sendiri. Ada DPR provinsi. Sendiri. Iya, DPRD Kota Yogyakarta. Oh gitu, Sendiri lagi. Banyak Nah, ya, ketugasan saya di sini di menyiapkan DPRD. calon pasangan calon di sini aja ya. Oh, calon yang DPRD di Kota. DPRD Kota. Kalau DPRD provinsi itu provinsi. Iya. Nah ini Pak, Apa minuman itu? kita udah datang, Sabto Rosso. Dan ini hanya ada di angkringannya Pak Anda di Pugeran ya Pak. Tidak akan ditemukan di manapun. Biar mau dijelasin sebentar nggak apa-apa Pak? Boleh apa Pak? Apa Pak isinya? Macam ramuan, jahe, serai, cengkeh, kayu manis, kapulaga, jeruk nipis, sama asam. Sama asam Sama Jawa. ini serai. Iya itu serai. Terus kegunaannya untuk capek-capek, Eh. cepat tidur, Wah. riang. Ya, padahal aku harus bergadang nanti nih Pak. Ya kalau begadang ya pas itu nanti. Pas kan. Nanti bangun tidurnya Enak. Oke. Makasih Pak ya. Ya, makasih Pak ya, terima kasih. Boleh dicicipin lagi Iya. karena kita mau break setelah ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke. Jadi tadi kan kita udah ngomongin pemilu damai. Tadi kan harapannya biar bisa damai, kayak Iya. gitu. Nah kita walaupun areanya konflik kan. areanya konflik dan kita berkaca ke tahun-tahun sebelumnya. Berarti kan agar menjadi lebih baik lagi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya biar tidak ada kericuhan, kayak gitu kan, kerusuhan ya. Walaupun beberapa ini belum ada kampanye pun beberapa kericuhan sudah terjadi, bahkan ada yang bakar-bakar motor antar dua kubu. Ini nggak usah kita bahas karena nanti tayang kita juga udah kelewatan ya gitu, udah nggak seru lagi gitu kan kita ngomongnya sekarang. Nah tahapan-tahapannya itu apa aja sih Pak di pemilu dan pilkada, karena yang berdekatan dengan kota Jogja itu kan ada pemilu dan ada pilkada ya, bukan pilkada loh ya, pilkada pemilihan kepala daerah. Oh ya walaupun ujung-ujungnya gitu-gitu doang sih. Udah kebaca soalnya. Siapa yang mau gantiin nggak ada soalnya, nggak berani. Jadi kalau DIY nggak boleh. Iya nggak boleh. Pilgub nggak boleh. Pilgub nggak boleh ya kalau ada yang mau ganti ya. Daerah istimewa diusir kita. Jakarta. Kan istimewa. Salah satu Istimewanya bentuk mana ya? Hah? Istimewa. Itu pemilihan gubernur itu Gubernurnya. langsung. Oh, langsung. Ngarso Dalem di keraton Puro Pekalongan wakil. Ah gitu. Itu udah turun menurun ya. Itu undang-undang keistimewaan. Oh, menurut undang-undang keistimewaan. Iya, Jadi ada undang-undangnya. bentuk keistimewaannya gitu. Oke, jadi tadi kembali ke pilkada dan pemilu tadi. Iya. Tadi besok tanggal 14 Februari itu ada 14 Februari. Ya, Iya. ini yang mau Valentine ya. Jadi Iya. Valentine mikir nih jomblo surat suara yang 5. Makanya kan Valentine hari kasih saya kan. Nah kalau baginya KPU atau panitia pemilu berarti hari kasih suara. Oh gitu. Oh Iya. Karena dari 5 jenis pemilu tadi kan, nah, tugasnya KPU Kota menyiapkan calon DPRD Kota, gitu. Yang DPR Provinsi disiapkan oleh provinsi, DPR RI disiapkan oleh RI, KPU Pusat, KPU Pusat ya. nah, DPD KPU Pusat, tapi diwakilkan nanti persiapannya dengan provinsi, presiden dan wakil presiden. Nah ini besok tanggal 19 Oktober akan dibuka pendaftaran. Oh Oktober. Oh besok. Ini, Oktober ini ya. Oktober ini. Berarti 2 hari lagi ya. Iya 2 hari lagi 19 Oktober sampai dengan tanggal
24 Oktober. Oh, cuma bentar ya ternyata. 7 hari. 7 hari aja. Iya, 7 hari. 7 hari itu harus bisa memilih bener-bener seleksinya yang ketat banget. Oh, untuk presiden itu ada syaratnya. Ada syaratnya. Nggak Warga sama negara Indonesia yang pasti. Tentu, dan diusung oleh Diusung oleh berapa? partai politik Berapa atau partai? jumlah partainya nggak ditentukan nggak dalam gitu. undang-undang. Berarti nggak Tapi bisa independen gitu? presiden nggak bisa. Oh, nggak bisa. Kirain bisa. Kalau independen itu bupati sama Sama gubernur wali kota ya. dan gubernur. Oh, wali kota bisa. Wali kota bisa. Berarti kalau di pilkada pemilihan Bisa. itu bisa ya. Nah, kalau jenengan mau jadi wali kota Jogja, Kayaknya nggak mau deh. Pusing masalah sampah soalnya. Ya gitu aja. Aku nggak mau ngurusin ini. tapi ada syaratnya tadi ya, makanya sih. Syaratnya apa? 8,5% dari DPT dukungannya. Oh, dukungannya. Dan tersebar minimal 50% ke mantren atau kecamatan. Oh, berarti kalau total Dukungannya. Oh, dukungannya berarti kalau total seandainya ada 14 ada 20 kemantren gitu. Berarti harusnya berapa? 10 ke mantren. 10 kemantren minimal gitu. Kalau kita kan 14, berarti 7 ke mantren. Tapi 8,5% dari DPT terakhir. Daftar pemilih tetap pemilu terakhir. Oh gitu. Nah, kalau kota sekarang DPT-nya 321.645, itulah 8,5%-nya sekitar 36.000. Wah, banyak ya ternyata warga kota. Enggak, iya. Dukungannya jenengan harusnya gitu. Oh, ya harusnya segitu. Dibuktikan dengan KTP dan surat pernyataan. Oh gitu. Saya contohnya Eriza mendukung jenengan, dibuktikan dengan KTP, nanti Ada tanda tangan 36.000 itu. Tapi dukungan jenengan harus tersebar minimal 50% Di kemantren. 7 kemantren. 7 kemantren. Gitu. Bisa independen. Oh, tapi bisa ya. 36. Cuma hanya di pilkada aja ya. Kalau gubernur nggak bisa ya. Gubernur bisa. Oh, bisa. Bisa. Di Nanti ada Jogja syarat bisa? lagi. Oh, Nggak bisa kan kalau di sini? Maksudnya gubernur, gubernur di Jabar, lainnya gitu bisa ya. Jabar. Itu baru yang bisa kita ngajukan secara independen. Jadi gini lah supaya saya nggak terjebak ya. Saya kan panitia pemilu. Iya, saya nggak ada pertanyaan menjebak loh. Pertanyaan saya kan itu panitia netral. pemilu, ya kan panitia pemilu. Tugas panitia pemilu itu melaksanakan undang-undang. Kebetulan di DIY ini nggak ada undang-undang untuk pilkada. Oh gitu. Dikecualikan DIY ini nggak ada. Oh, Sama kayak Jakarta nggak ada wali kotanya. Sama berarti kayak di mana? Jakarta nggak ada. Aceh ada nggak? Aceh itu ada. Oh, Aceh ada. Ya, tapi khusus daerah istimewanya itu adalah boleh mendirikan partai politik Aceh. Oh gitu. Kira itu sama yang namanya pakai daerah istimewa gitu. Iya, sama-sama daerah istimewa, bentuk keistimewaannya beda. Oh, yang berbeda. Contoh di Papua, keistimewaannya apa? Boleh noken. Noken apa, Pak? Diwakilkan untuk diwakilkan. pemilihan pencoblosannya. Oh iya, sebagian soalnya nggak bisa diangkat. Jangan anggota sukuku. Suku Yang milihin aku bukan jenengan. Oh gitu. Jadi yang kepala sukunya yang Kepala milihin kayak suku. gitu. Coba kalau yang kita ngomongin nggak usah jauh-jauh, ngomongin yang di Jogja Ya sendiri. juga aja lah ngomong. Ya ngapain ngomongin Pak? Lah, Bapak loh yang ngajak terbang ke Papua sama Jakarta. Soalnya jenengan banding-bandingkan keistimewaan Aceh sama Jogja. Iya kan? Nggak apple to apple. Ya kita nggak pakai apple sih Pak. Ini Iya. kebetulan tadi ada wedang Sabtoroso, jadi kita nggak ada apel di sini. Nggak ada apel Pak. Apa Nah, lagi? kalau untuk data pemilih nih Pak, kan di Jogja itu kan banyak mahasiswa juga. Nah, itu gimana caranya dia memilih? Soalnya pada kasus di tahun 2019 terdapat 4 kasus mahasiswa yang tidak dapat memberikan suaranya di kota Yogyakarta. Oh. Itu yang terangkat di publik sih yang saya tahu dari baca beberapa media. Oh, kita berkaca dari masa lalu untuk menatap masa depan. Iya, kan? yang untuk yang lebih baik lagi, Lebih baik. gitu ya, yang lebih baik. Nah, terkait dengan pemilih, betul di Jogja itu ada sekitar 40-an atau hampir 50-an kampus. 50. Dan itu swasta, lingkup administrasi kota Jogja ya. Itu swasta semua, yang negeri itu di pinggir-pinggir soalnya. Soalnya dia masuknya kabupaten. Iya, kabupaten kan. Nah, Dua itu ada- kabupaten masalah Iya. dikuasai 2 kabupaten. Itu ada 50-an. Nah, boleh orang nyoblos di sini, tapi ada syaratnya tadi administrasinya. KTP. KTP dan sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Oh gitu. Nah, itu nanti bisa dicek di cek dptonline.kpu.go.id. dptonline.kpu.go.id. Ya, ini loh saya tunjukkan ya. Nah, di sini nanti
dicek DPT online itu, nanti ada nomor TPS, Iya, nomor TPS, lokasi TPS, lokasi TPS dan Sama. map TPS. Oh, ada. Oh, Ada mapnya map. ada. Oh, Nah, ada. ini kan, saya tanda logo KPU, saya klik. Nah, Oh, dia langsung direct ke direct Google ke Maps Google ya. Map. Nah, contoh gini kan. Mm-mm. Nah, gini, saya sudah dari sini. Oh Ke gitu. lokasi Jadi TPS langsung saya. Iya. Nah, dari Belok kanan untuk menuju Nah, dari Mantri Jeron ke Utara. Mujamuju, Mujamuju. 5,4 km atau 17 menit. ya, Dari estimasinya sini. Nah, kayak gitu. estimasi. Oke, berarti di dpt.kpu.go.id. Cek DPT. Cek dpt.kpu.go.id. Itu pertama, syaratnya harus terdaftar dulu sini. Oke. Jadi mahasiswa tadi harus terdaftar dulu sini. Kalau nggak Di terdaftar nggak aplikasi bisa. tadi. Oh gitu. Jadi harus dipastikan udah terdaftar dulu ya. Nah, sudah terdaftar, oke. Nanti KPU bisa memindahkan pemilihnya itu. Oh, Contoh jadi- saya dari Sumatera Barat, Heeh. pindah ke Jogja, terdaftarnya di Sumatera Barat. Mas, saya mau pindah ke Jogja nyoblos, bisa. Oh, tapi harus bilang ke KPU atau PPK. PPK itu panitia pemilihan di tingkat kecamatan. Yang di kecamatan. Nanti Kecamatan, ya, PPS. TPS. Itu panitia pemungutan suara di tingkat kelurahan. Kelurahan. Nah, ini pelayanan ini hari ini sampai dengan besok maksimal H-30. Oke, berarti Jadi mari segera sebelum Oh, H-30. gitu ya. Oke, jadi ini- karena apa? Karena stok surat suara patokannya. Oh gitu. Enggak Oh iya, karena nggak bisa cetak sembarangan ya, Pak, ya, terbatas juga. KPU itu hanya bisa mencetak DPT, jumlah DPT tadi 321.000 tadi, plus 2%. Oh, jadi untuk estimasi ada surat suara yang rusak atau Iya. ada penambahan kayak itu cuma 2% dari total DPT yang terdaftar di Kota Kota Yogyakarta. Kalau lebih dari itu kami pidana nanti cetaknya. Iya kan Bisa nggak boleh kena cetak pidana. sendiri. Iya. Kayak Kayak beberapa duit, ya, ibaratnya duit di BI itu kan bisa cetak Iya, nggak sendiri bisa. kan. Harus ada batasannya. Nah itu kami petakan nanti melalui Sidalih namanya. Oke. Ada teknologinya. Ada Sidalih. teknologinya ya, Sidalih. Sistem informasi data pemilih. Terus kalau untuk mengantisipasi kericuan, Pak, untuk Apa? Orang berbondong-bondong untuk mau nyoblos ini. iya, kericuan kan ada kericuan mungkin waktu kampanye. Oh, terus kampanye. dia apa pakai knalpot bro kayak gitu, belombongan, terus yang nanti pada gebuk-gebukan ya. Janganlah gebuk-gebuk. Ya itu untuk mengantisipasinya gimana? Ya walaupun tadi di awal kan tak bilang memang area konflik sih, teman legal gitu. Cuman kalau legal itu kan maka prakteknya kan juga harus ada legalnya juga. Gebukan, gelombongan itu kan nggak legal. Kalau belombongan itu kan melanggar lalin kan, lalu lintas kan, peraturan lalu lintas. Berarti kan nggak legal. Iya. Nah, kita berharap pemilu pergantian kepemimpinan itu kan legal. Iya. Cuman kadang-kadang kan momentumnya pemilu belombongan, padahal jenengan, Iya. iya kan? Karena bajunya itu yang dipakai saat itu, nah, dikiranya partai warna itu. Iya, padahal belum. Padahal belum tentu. Contoh kita nih lagi nongkrong nih. Ini biru nih ya. Ini sih biru gitu kan. Terus Bapak sih hitam gitu kita kan. kita ngobrol-ngobrol terus berantem. Iya, kebanyakan Terus seperti di itu. labeling. Oh, saya ini warnanya A, jenengan warnanya B. Akhirnya dikapitalisasi padahal cuma kita tuh yang Iya, dah. berantem. Yes, Gitu. Karena padahal momentumnya cuma secara- pemilu dikait-kaitkan dengan pemilu. Iya, Padahal padahal- kita cuma aja yang Iya, padahal secara internal kayak kita internal sendiri ya gitu kan. Tapi media yang membumbui itu terlalu kebanyakan. iya, kader gitu. A, kader B, B, kader C gitu. organisasi A, organisasi B. Nah, kebanyakan memang seperti itu. Kalau berantem aja yang diselesaikan. Iya, Jangan- boleh. Jangan yang lain gitu. Kalau selama ini Pak untuk ada keluhan atau sengketa yang diajukan terkait dengan pemilihan di Kota Yogyakarta itu ada nggak sih Apanya? dari 2019 sampai sekarang? Keluhan kayak apa ya, keluhan sengketa yang terjadi dengan pemilu. Terus Sengketa penegakan pemilu. hukumnya Oh, seperti iya. apa kayak gitu? Kalau penegakan hukum ada sifatnya administratif, ada namanya pidana kan. Sengketa administrasi dan pidana. Apa sengketa administrasi ataupun kasus pidana gitu.
Nah di kota ini administrasi aja dulu pernah terjadi 2016 Oh, iya. pemungutan suara ulang. Gara-gara tadi mahasiswa tadi. Oh, gara-gara 4 mahasiswa tadi itu. Banyak mahasiswa. Iya. Enggak, di 4 TPS. 5 malah. TPS. Di apa di Penggan, Kota gede ya, Kota peringkat Gede, Kota Gede. terus Gunung Ketur, Gunung Keter itu Pakualaman. Pakualaman, terus di Bumijo Bumijo itu Jetis. masuknya Jetis. dan Gowongan, Jetis Oh, juga. Jetis juga. Jadi orang mahasiswa tanpa ngurus pindah memilih, Tiba-tiba ke datang. TPS bawa KTP gara-gara terima WA dari putusan MK. Oh. Boleh di mana saja yang punya KTP nyoblos. Oh, gitu. Padahalnya harusnya koma bukan titik. Sesuai alamat KTP harusnya. Iya. Nah, dia cuman titik di situ Oke, gitu. titik di situ Pak. Kita berhenti dulu karena Iya. mau ganti baterai sebentar ya. Siap. Kembali ke mahasiswa yang tadi Pak, yang bikin akhirnya nyetak surat suara lagi kan? Enggak nggak boleh. Nggak boleh. Terus minta ke pusat. Oh, kalau untuk yang mana? Yang PS Yang tadi. iya, yang dari Orang yang 4 kelurahan tadi. 4 kelurahan tadi. Ya kan katanya kurang surat suaranya. Bukan kurang, Oh, bukan itu kurang. namanya pemungutan suara ulang karena diulang melanggar ya? administrasi. Jadi orang Sumatera, Kalimantan itu karena bawa KTP Kalimantan tanpa mengurus pindah memilih, nyoblos di TPS itu namanya pemungutan suara ulang. Diulang lagi Oh, diulang dari lagi. awal. Berarti cuma di 4 4 kelurahan di 4 kelurahan tadi Iya, kan. diulang. Banyak juga ya padahal. Iya, Ada satu cuman kelurahan. resikonya ada. Hah? Iya kan kalau diulang iya. kan berkurang orang hadir. Iya jelas. Kan bukan Udah- hari yang diliburkan. Iya, dan malas juga kebanyakan gitu. Mungkin ya. Ya contohnya saya ya. Kalau ada pemilu orang kemarin kan udah libur, sekarang bisa libur cuy gitu kan. Jadi bekerja saya. Iya. Belajar di kampus saya lagi katanya. Iya kayak gitu kan. Mending saya kampus atau Ya akhirnya kerja banyak gitu. berkurang di Berkurang. salah satu. Kemarin contoh hadir 280 ya. Nah, di pemungutan suara ulang tuh berkurang menjadi 100-an aja. Hampir 50%. Iya, Oh, hampir 50%. kasihan ya. Oh. Resikonya ada. Untung ya, kalau selisih perolehan suara caleg Lebih sedikit. sedikit. Contoh sebelum PSU dengan 50 suaranya. Saya 51. 51. Kan menang saya. Iya. Nah, Tapi setelah PSU dengan lebih banyak saya gitu kan. Oh, gitu ya. Ada yang diuntungkan, ada yang Ada, dirugikan. ya. Ya, sebenarnya secara struktural, bukan struktural, secara sistem tetap ini Harus gambling dilakukan, juga kan. gambling, ya. Dilakukan dan hasilnya kepada para caleg itu otomatis gambling jadinya. Yang awalnya udah tim sesnya udah bahagia diulang gitu kan, langsung deh nggak bahagia gitu. Makanya dorongan kita kepada mahasiswa itu atau orang yang kebetulan baru pindah ke kota Jakarta itu diurus pindah milihnya supaya bisa dilayani KPU. Sampai dengan H-30 ya. H-30 untuk pengurusan pindah memilih itu. administrasi. Ya, tapi untuk 9 alasan. Nanti ada 4 alasan yang boleh H-7. Apa aja, sesuai Pak? dengan 4 berapa? 4 ya? 4 alasan. 4 alasan. Pertama itu bencana alam. Huru hara. Bencana Bukan. alam. Bencana Gunung alam. meletus, gempa, macam-macam banjir, banjir, macam-macam itu. tsunami gitu. Kan gara-gara itu kan nggak bisa pemungutan suara itu. Terus yang satu bencana alam, yang kedua Yang kedua nanti bertugas di hari H. oh iya. Bertugas iya. jadi kan kerja apa? Iya, Apa tugas di hari H seperti itu. Iya kayak dulu waktu masih di salah satu Perusahaan. keliling Indonesia Oh, gitu kan. iya. Nah, akhirnya nggak bisa milih. Akhirnya nggak bisa milih. Nah, makanya boleh H-7 diurus pindah milihnya. Mungkin dari dari instansinya atau perusahaannya Kalau- kan seminggu mungkin ada surat tugasnya. Nah, itu jadi alasan. Kalau yang 2000 berarti 2015 ya, sebelum 2019. 2014. 2014 ya. Yang 2014 kayaknya belum, karena masih keliling Indonesia dan waktu itu di pelosok. Jadi nggak bisa milih. Jadi nggak milih malahan. Nggak ngurus pindah milih mungkin. Nggak bisa, kejauhan Pak, dari lokasi ke TPS terdekat itu masih pakai pesawat 2 jam. Oh, rugi.
sayang ya Pak ya duitnya gitu kan. Mana kita pakai pesawatnya Menteri KKP waktu itu. Jadi cuma ada satu-satunya pesawat yang dilayanin penerbangan perintis kayak gitu. Ya makanya sama kayak mahasiswa. Mungkin dia mikir gitu juga. Saya kuliah di Jogja, pulang ke Kalimantan kan lumayan. Iya, Dan makanya liburnya cuma 1 hari, hari Rabu toh kan. iya. Nah makanya urus pindah milih secepatnya, biar dapat surat suara, biar dapat TPS yang dekat. Yang dekat gitu. Kalau enggak kan berarti ngikutin TPS yang mana yang masih mana kosong. yang masih kosong. Iya. Terus Pak, kalau peran lembaga kayak LSM atau survei independen kayak gitu membantu nggak sih di KPU kayak gitu? Panitianya kan KPU tuh. Semua orang kami harap itu terlibat. Nggak hanya KPU aja yang ngerjain. Kayak teman-teman nih Karang Taruna. Katanya kan Karang Taruna ya. Nah, itu juga bagus terlibat. Sesuai dengan lingkup kekuatannya di masing-masing gitu. Terlibat. Boleh. Setiap orang boleh terlibat. Cuman dengan peran dan fungsinya masing-masing. Termasuk edukasi tadi mendorong orang untuk damai. Iya. Itu semua orang bisa berperan, nggak hanya tugasnya KPU. Nanti KPU contoh udah diribetkan dengan administrasi yang dikelolanya, Yang ditambah ribet lagi gitu. ditambah ribet lagi dengan itu gitu. Tapi makanya setiap tahapan pemilu itu nggak hanya dilihat dari hari H coblos saja. Iya. Mulai sekarang sudah diperhatikan. Ya, oke. Sekarang kan pencalonan gitu, diperhatikan calonnya. Nah, terus nih agak sensitif sih sebetulnya yang mau saya tanyakan Pak. Netralitas ASN atau itu aparatur wajib. negara. Itu wajib. Jadi harus wajib netral, berarti tidak boleh memilih di salah satu pihak ya kayak gitu ya. Boleh kok. Kalau ASN boleh. ASN boleh milih. Boleh milih ke Ya, salah satu tapi pihak. berkampanye ya nggak boleh. Oh, berkampanye. Berarti netralitasnya itu netralitas dalam berkampanye. Kampanye. Tapi memilih boleh. Memilihnya boleh. Boleh. Oh, gitu berarti. Yang nggak boleh itu memilih adalah TNI Polri. Iya termasuk di tempat saya juga nggak boleh Pak. Di tempat saya juga nggak boleh, harus netral soalnya. Apa itu? Ada. Jabatannya apa? Jadi yang nggak boleh milih itu cuman TNI Polri atau orang yang dicabut hak pilihnya dan memilihnya Gitu. oleh pengadilan. Itu yang Berarti tidak harus boleh. ditentukan yang tidak boleh memilih. itu. Berarti harus ditentukan. Dan dipilih. Kalau yang dicabut dari pengadilan itu berarti ditentukan dengan ketok palu ya. Oh ya, ketok Itu berarti perdata atau pidana? tergantung Tergantung kasusnya. dan putusan pengadilannya. Oh gitu. Nah, tapi belum ada sih Jogja kayaknya. Iya, semoga aja nggak ada ya Pak ya. Nggak ada. Semoga aja nggak ada. Ini udah banyak yang saya tanyakan. Pak diminum dulu Iya, Pak. iya, iya. Saya mau baca KPA saya dulu. Oh, iya. Tadi udah sampai mana kayak gitu kayak. Nah, kalau sikap dari KPU Pak terhadap ASN yang dia itu tetap ikut kampanye kayak gitu. Oh. Itu gimana? Ini saya perjelas, ada beberapa ASN atau aparatur sipil negara yang dia ternyata ikut kampanye. Itu tindakan dari KPU-nya bagaimana? Nah, itu nanti nggak KPU yang bertindak. Ada lagi lembaga. Di Bawaslu. Bawaslu. Nah, Berarti kita bisa melaporkan atau gimana? ke Bawaslu. Ke Bawaslu. Jadi nggak ke KPU. Nanti KPU juga nanti nggak sampein ke Bawaslu. Ke Bawaslu. Karena yang berwenang menyidangkan itu baik pelanggaran administrasi, awal pidana pemilu mungkin. Nah, itu Bawaslu. KPU nggak berwenang. Ibarat main bola itu, KPU menyediakan pemain, menyediakan tempat. lapangan. Nanti yang jadi wasit itu ada wasit sendiri. Oh itu melanggar. Gitu. Nah yang penting pakai sepatu ya kata KPU kan. Dalam main bola pakai sepatu gitu. Ternyata ada yang nggak pakai sepatu gitu. Ada yang pakai sepatu, cuman ada jarumnya dalamnya. Jadi kalau nendang orang kan Iya, berdarah, menyangkut ya, itu melanggar ibaratnya gitu. Nah itu yang bisa menilai adalah wasit atau dalam hal ini dalam Bawaslu. hal pemilihan itu Bawaslu. Berarti kalau ada yang melihat kecurangan-kecurangan di ASN gitu, berarti bisa melaporkan ke Bawaslu. ke Bawaslu. Nah, jadi contohnya saya nih Iya. ASN, pegawai apa ya? Pegawai Mungkin protokoler, di protokoler. gitu ya. Protokoler di Pemkot gitu. Ayo kita pilih Si namanya A, si A. Itu melanggar. Tapi nanti kategorinya cuma melanggar. Terus nanti prosesnya nanti ada di KASN. Di
komitenya komite, ASN itu. oh ya di komite ya di disiplin komite ASN. penegak Nah. komite penegak disiplinnya juga. Tapi Jadi, lebih detail itu Bawaslu yang lebih berwenang nanti. iya, berarti kalau ada yang lihat langsung lapor aja ke Bawaslu. Bawaslu, kayak iya. gitu. Boleh loh ya langsung dilaporkan. Mana gitu. buktinya, siapa pelapornya, buktinya apa, nanti disampaikan ke Bawaslu. Nanti dilindungi oleh Bawaslu untuk identitasnya. Iya, berarti ya kan hampir di semua laporan kan identitas dilindungin, Pak. Iya, dilindungi. Walaupun Tinggal nanti ngomong. suatu saat nanti dikonfirmasi siapa tuh pelapor. Ya, oke Pak. Berhubung ini sudah mau 5 menit terakhir. 5 menit terakhir. Jadi satu pertanyaan yang ini sebenarnya pengulangan dari tadi, tapi nggak apa-apa saya tanyakan. Pendidikan apa tadi? Pendidikan pemilih yang upaya pendidikan pemilih untuk memahami proses pemilu dan hak-hak mereka dalam pemilihan. Iya, jadi Proses. siapapun yang nanti mau berpartisipasi tentang pemilu, kami mendorong 3 hal. Tugas KPU itu kan melayani pemilih, kemudian peserta pemilu, dan menyiapkan diri sendiri sebagai penyelenggara. Nah, untuk terkait dengan pemilih itu, edukasinya kita perhatikan adalah proses tahapan pemilunya, Iya. harus disebarluaskan prosesnya. Contoh sekarang pencalonan DPR dan Pencalonan. presiden, itu semua orang harus tahu gitu ya. Dan tidak hanya nanti di coblosan. Yang kedua, administrasi orang mau datang ke TPS itu nanti ada syaratnya. Teknis-teknisnya nanti ada. Teknisnya ada. Yang ketiga, ya datang ke TPS untuk mencoblos. Dan ngerti dulu semua informasi tentang pemilu itu. Nanti jangan cari TikToker yang enggak itu. Udah ada wadahnya yang dibeli oleh KPU. Di mana? Di mana, Pak? Di infopemilu.kpu.go.id. Itu semua pemilu, semua tentang pemilu ada di situ. Oke. Tentang calon siapa aja, calon DPRD Calonnya siapa kota, aja. DPRD provinsi, DPR RI, DPD nanti ada. Berarti sudah mengcover semuanya. Ya, dan pemilih nanti di mana dia nyoblos, tinggal masukkan NIK-nya, nanti langsung tahu TPS-nya di mana. Yang pakai cek dpt.kpu.go.id. Cek dpt.kpu.go.id itu. Terus kalau mau pindah memilih, setelah dicek di situ, nanti bisa ngurusnya di kecamatan, di kelurahan atau di kantor KPU dengan membawa alasan dia pindah tadi. Oh, gitu. Kalau dia mahasiswa, nanti ada surat keterangan mahasiswanya plus KTP. Oke. Terima kasih Pak Rizal dari KPU di Kota Yogyakarta ya. Apabila ada info yang kurang valid gitu atau kurang banyak gitu kan, bisa di kpu.go.id, nanti dicari aja di situ banyak soalnya di kpu.go.id ya. Oke, untuk penutup ya Pak ya. Untuk penutup minta dijelaskan ulang di kamera sebelah sini untuk apa namanya tadi mahasiswa yang mau di DPT di Jogja, langsung di kamera sebelah kanan saya. Wahai teman-teman mahasiswa di Kota Yogyakarta atau pekerja di Kota Jakarta, yuk cek sudah terdaftar belum, dicek dptonline.kpu.go.id. Kalau sudah terdaftar, kalau seandainya nggak bisa pulang, nggak bisa nyoblos di tempat sesuai dengan KTP-nya, itu yuk urus pindah memilihnya dengan membawa surat keterangan sesuai dengan contoh mahasiswa ya, surat keterangan mahasiswanya dari kampus mana gitu, datang ke KPU bisa, PPK bisa, PPS bisa, sehingga nanti kami dapat melayani Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya ya di Kota Jakarta, dan diakses maksimal ya H-30 yaitu tanggal 15 Januari tahun 2024. Nah, nanti mohon segera mungkin karena keterbatasan suara ya, hanya 2% kita sediakan setiap TPS. Kalau habis di TPS yang terdekat nanti akan kami geser di dalam kelurahan. Kalau habis juga nanti kami geser dalam kecamatan. Kalau habis kita geser dalam antar kecamatan. Jadi lebih cepat, lebih baik mungkin untuk ngurus pindah milih biar TPS-nya nggak jauh-jauh lah dari tempat kosnya teman-teman. Terima kasih.